Salam saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya akan membagikan tentang firman Tuhan renungan untuk hari ini. Sangat sederhana buat kita. Yang Tuhan inginkan bagi setiap kita hanya satu. Engkau muncul dalam hatimu, yaitu tentang kehidupan. Dan Tuhan memberikan sangat sederhana ketika kita ingin mendapatkan kehidupan di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini bukan ada kematian, tapi ada kehidupan. Kita baca sama-sama yuk. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hari ini cuma mengingatkan saya dan saudara, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan, dan kehidupan kita lancar, kehidupan kita baik, di dalam kita, bahkan di luar, saudara, hanya satu Tuhan ingatkan, jagalah hatimu. Kalau kita bisa menjaga hati saudara, maka yang di dalam ini kenapa? Itulah sumber kehidupan kita, titik kehidupan kita. Hati. Kalau hati kita gak bisa dijaga saudara, maka dikatakan hati ini harus baik. Harus baik. Kalau baik, maka dikatakan harus dipelihara dan dijaga. Supaya tidak ada yang luar itu akan masuk untuk mengoncangkan itu. Karena itu, saudara harus jaga hati. Apapun itu, jagalah hatimu biar tetap baik. Keadaan, kondisi, serangan apapun, firman Tuhan jelas. Karena disitulah hati yang akan memancarkan semua kehidupan. Kalau hatimu baik, pasti akan menghasilkan baik. Tapi kalau hatimu itu luka, hatimu itu sakit, hatimu pahit, maka pun akan keluar. Maka itu Tuhan lagi ingatkan, jagalah hatimu. Karena ketika itu keluar, maka yang menikmati adalah kita pribadi. Yuk, hari-hari ini engkau harus jaga hatimu. Karena segala sesuatu terpancar dari hati. Orang bisa dilihat saudara dari wajahnya. Walaupun dia tersenyum, senyumnya pasti terbatas. Senyumnya itu terlihat kalau pura-pura atau tidak. Jadi senyum kita, wajah kita akan terlihat.
Kalau dari dasar ini baik, saudara, dari wajah kita itu benar akan terpancar. Kalau senyumnya itu gak ada lagi, sukacitanya gak akan dibuat-buat, benar-benar lepas, sangat kelihatan. Jadi pentingnya kita untuk menjaga hati. Katakan amin. Saudara, sangat sederhana untuk hari-hari ini. Sepanjang hari ini saja, satu hari, Tuhan mengingatkan bahwa setiap kita jaga hati. Ketika engkau ada di dalam keluargamu, jaga hatimu. Ketika kau ada dalam pekerjaanmu, jaga hatimu. Ketika engkau dalam perjalanan, di mana saja, jaga hatimu. Karena kalau engkau tidak bisa menjaga hati, maka engkau sangat cepat akan kena terpengaruh. Sangat sederhana ketika di rumah. Kita tahu hari-hari ini ada anak, ada semuanya, apalagi keadaan. Kondisi kalau saudara tidak jaga hati, itu bisa marah. Jadi anak-anak, jadi saudara, apalagi 2, 3, atau 4 orang ada dalam keluarga gitu. Kalau saudara gak bisa jaga hati, menikmati melakukan segala sesuatunya dalam pekerjaan di rumah, saudara akan emosi tingkat tinggi gitu ya. Itu bisa anak-anak kena dampaknya, nanti barang-barang di rumah kena dampaknya, semua akan bisa kena dampaknya. Itu di rumah. Apalagi saudara ada di kantor. Di kantor atau dalam pekerjaan ada banyak saudara menghadapi seseorang yang berbeda-beda. Kalau saudara gak bisa jaga hati saudara, itu bisa saja emosi akan terpancing. Kalau sudah emosi terpancing, saya tahu perkataan akan keluar, meluap. Apa saja itu. Jadi hari ini Tuhan bilang jaga hatimu. Karena sangat mempengaruhi di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita di kantor, walaupun di jalan. Karena sempat kemarin saya dengar, enggak tahu dia lagi sensitif kali ya saudara. Ketika saya dapat kabar, di jalan itu sempat mau marah, ngamuk. Kenapa? Nggak jaga hati. Coba hatinya dijaga baik. Walaupun di jalan kesenggol, ada yang ngasih sedikit omongan, nggak terpancing. Kenapa? Dia jaga hati. Karena dia nggak jaga hati, kenapa? Hatinya lagi sensitif, lagi galau gitu ya. Maka segala sesuatunya akan disensitifkan semuanya. Emosi pasti utama akan meluap dan akan keluar. Ketika emosi, perkataan pastinya. Habis perkataan, pasti tindakan. Dan itu akan menghasilkan baikkah? Tidak. Yuk, hari ini sangat sederhana. Renungan hari ini adalah bicara jaga hatimu. Jaga hatimu di rumahmu, di keluargamu, di kantormu. Jaga hati. Kalau saudara ditindas di kantor, saudara kalau diperlakukan tidak adil, jaga hatimu. Percayalah, mata Tuhan tertuju kepadamu. Karena tercatat di sini, Tuhan tidak pernah salah ketika Dia berfirman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dikatakan suruh jaga. Dengan apa? Semua keadaan, semua aspek disuruh jaga. Karena apa? Itu hanya tujuan. Tujuan apa? Membuat kita emosi. Membuat berkat Tuhan itu tertutup, nggak nyampe ke kita. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan bilang jaga hatimu supaya jalan itu akan terbuka. Supaya segala sesuatu yang kamu kerjakan, walaupun di rumah, di kerjaan, bahkan dalam perjalanan, kamu akan damai. Ketika damai, ada sukacita, pasti ada berkat. Amin. Jadi Tuhan bilang, jagalah hatimu dari segala apapun itu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mau hidup atau kematian, mau berkat atau kutuk, saudara hanya pilih saja. Dan Tuhan memberikan pilihan, dan Tuhan pun memberikan sesuatu untuk memilih kita, tidak salah.
kata Tuhan. Ada dalam kejadian perjanjian lama saudara, Tuhan bilang begini, pilihlah. Ada berkat, ada kutuk. Ada kehidupan, ada kematian. Memang Tuhan kasih pilihan buat kita. Tetapi Tuhan juga memberikan acuan untuk kita boleh terima berkat itu. Dia bilang begini, firman Tuhan. Tapi pilihlah berkat. Pilihlah, yaitu kehidupan. Hari ini pun Tuhan juga memberikan buat setiap kita. Memang pilihan ada di tangan kita. Tetapi Tuhan juga terus memberikan arahan buat kita untuk memilih yang terbaik. Yaitu Tuhan berkata, jaga hatimu nak. Jaga hatimu. Katakan amin. Hari ini biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini menjadi berkat bagi saudara. Terus saya dukung doa buat saudara. Renungan ini juga bukan untuk saudara saja. Tetapi saya pun terus menjaga hati. Di mana saja kita harus menjaga hati. Karena sesungguhnya kembali untuk kita sendiri. Pribadi lepas pribadi. Tuhan berkata bahwa kehidupan akan tercurah, mengalir bagi setiap kita. Ketika kita bisa menjaga hati. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan. Bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakit-kah itu, pergumulan-pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk. Virus penyakit yang mematikan, Tuhan kami minta Engkau lindungi Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga, Tuhan kuasai dengan Roh-Mu. Pimpin kami semuanya. Tuhan pulihkan keadaan kami. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan dari segala virus penyakit
Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.